Assalamualaikum Pak Ruslan. Salam Bu Irma. Apa kabar hari ini Pak Ruslan? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Ruslan. Oh ya Pak Ruslan, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Apa boleh Pak? Boleh Bu. Baik, pada saat coaching antara coach dan coachee saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti penggunaan alur tirta. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan amati dan mendengarkan respon jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa juga Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, mungkin ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bapak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini pastinya tentang kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching nanti Bu. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh ataupun present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Ya Bu. Jadi di antara ketiga kompetensi tersebut, bagaimana yang lebih spesifik atau yang ingin Bapak kembangkan atau Bapak lakukan? Yang secara spesifik ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan? Indikator yang ingin saya dapatkan adalah saya menginginkan kalau coachee tersebut mendapat solusi dari permasalahannya, atau cara-cara mendapatkan jalan, atau cara-cara agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Baik Pak Ruslan, berarti indikatornya coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya dan terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti saya akan ngobrol-ngobrol kembali dengan Bapak. Silakan Bapak lakukan proses coaching. Baik Bu. Bu Nurmalia, Assalamualaikum. Salam Pak Ruslan. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu Nurmalia, kita kan ini saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachee akan melakukan proses coaching. Nah tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Nah kalau boleh Bu Nurmalia sampaikan, kira-kira apa tujuan yang akan kita capai Bu dari proses coaching kita Bu? Tujuan yang ingin saya capai Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu Bu, boleh Bu Nurmalia ceritakan nih apa yang menjadi masalahnya? Ya begini Pak Ruslan, jadi kan kita di grup penggerak ini kan ada mempraktekkan, mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi saya sudah melakukan di bulan Februari, tanggal 1 Februari. Jadi setelah kami melakukan sosialisasi itu, ada sebagian yang memang tidak maksimal untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Jadi hanya sebagian kecil yang sudah menjalankan, tapi sebagian kecil lagi tidak menjalankan budaya positif. Salah satunya adalah masih menggunakan penerapan hukuman kepada siswa, Pak. Itu salah satunya. Iya, berarti ada yang berjalan dan tidak, dan salah satunya tadi ada yang menerapkan hukuman. Nah, menurut Bu Nurmalia sendiri, apa yang menjadi kira-kira solusi yang bisa Bu Nurmalia lakukan terhadap kendala tadi itu Bu? Saya Pak kepingin sekali sekolah itu sama-sama Pak, seluruh masyarakat sekolah itu menerapkan budaya positif. Jadi saya punya solusi dari kegiatan ini. Saya berencananya ingin mengajak teman terdekat dulu untuk
menerapkan budaya positif. Tapi sebelum itu saya harus dari diri saya dulu Pak, diri saya dulu untuk memaksimalkan atau menerapkan budaya positif di sekolah. Setelah itu saya ingin menerapkan kepada teman terdekat. Setelah kepada teman dekat, mungkin saya akan ke teman-teman yang lainnya seperti itu, Pak. Ya, berarti Ibu akan coba mempengaruhi teman-teman lain. Nah, dalam bentuk konkretnya kira-kira apa yang Ibu lakukan sehingga teman-teman tadi itu bisa Ibu ajak? Kan setiap orang kan pasti melihat apa yang kita ajak baru mereka akan tergerak. Karena Berarti awalnya memang saya dulu ya Pak ya, saya memberi contoh dulu budaya positif apa yang harus kita lakukan. Nanti mungkin kami kan setiap teman itu pasti ada cerita-cerita gitu Pak di dalam ruangan. Mungkin di situ akan saya selipkan bahwa hukuman itu tidak dibenarkan di sekolah Pak, karena imbasnya itu akan berefek kepada siswanya. Setelah itu saya juga nanti akan berencana Pak menjumpai waka kesiswaan atau beserta dengan teman-teman di bagian kesiswaan untuk kalau bisa meminimalisir tidak terjadinya hukuman lagi kepada siswa seperti itu. wah, sangat luar biasa ya. Bu, kira-kira seberapa yakin mampu diterapkannya nanti setelah Ibu lakukan proses itu untuk budaya positif sekolah, Bu? Kalau saya sudah melakukan beberapa solusi atau saya beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan, itu mungkin rentangnya Pak antara 1 sampai 7 itu mungkin mudah-mudahan saya mencapai 9 ya Pak ya. Semoga saja ya Pak ya. Amin, amin. Luar biasa semangatnya, Bu. Nah, tadi kan baru bentuk rencana, Bu. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab nih saya mau tanya, kira-kira kapan nih Bu akan melaksanakan yang Ibu rencanakan nih? Jadi ini karena kita bulan puasa ya Pak ya. Jadi saya rencananya setelah puasa atau nanti ajaran baru itu sudah saya mulai Pak. Karena kan kita puasa di sini kan libur ya Pak ya. Jadi setelah puasa mungkin saya akan menerapkan itu Pak. Wah, sangat luar biasa Bu. Ternyata Bu Nurmalia sudah ada rencana, sudah ada kapan akan dilakukan. Itu menurut saya itu sangat luar biasa Bu. Semoga saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berhasil, dan insya Allah kita bisa dalam pertemuan coaching selanjutnya bisa kita sharing lagi informasi yang akan datang, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak Yusan ya sudah mendengarkan cerita saya. Nanti saya akan ceritakan kembali hasil akhirnya dari kegiatan yang sudah saya lakukan ya Pak Yusan. Baik Bu Nurmalia, terima kasih juga. Ya, terima kasih ya Pak Yusan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, bagaimana Pak Ruslan hasil coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Setelah saya melakukan proses coaching, jadi ada sedikit pertanyaan ya Pak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi Bu, selama coaching saya sudah melaksanakan dengan alur tirta. Saya sudah coba menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi permasalahannya. Saya juga menanyakan rencana aksi dari Bu Nurmalia. Saya juga menanyakan sebagai bentuk tanggung jawab beliau kapan akan dilaksanakan. Kemudian saya juga menggali kompetensi yang coaching tersebut yang dari Bu Nurmalia tadi dalam proses coaching tadi untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching yang dilakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang sudah saya amati juga, ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi serta menemukan tanggung jawabnya pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengarkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, tentunya tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coaching.
Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi pada proses coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya, apalagi ke potensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching hari ini, Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kedepannya nanti saya ingin mendalami ataupun memahami alur tirta itu lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik dari kita. Baik, luar biasa Pak Ruslan. Pak Ruslan ingin mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya sudah melakukan observasi dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.